Untuk pertanyaan berikutnya, sepertinya eh, sudah agak disinggung sama Mas Iksan tadi terkait keseimbangan. Nah, menurut pengalaman dari Mbak Mas selama karir bekerjanya, gimana sih cara menjaga work-life balance antara saat ini di kehidupan kerja, keluarga, bahkan di sosial atau hubungan bermasyarakat? Nah, serta bagaimana Mbak ini mendefinisikan dari work-life balance itu sendiri. Dimulai dari Mbak Widya lagi. Oke, work-life balance ya. Ini kebetulan jadi aku ini pribadi nih ya, itu lagi suka namanya flamingo. Pernah tahu flamingo nggak? Sejenis burung ya, yang dia kakinya panjang, terus dia paling suka bergaya kalau kakinya itu diangkat satu gitu kan. Jadi ada filosofi tentang burung itu. Jadi burung ini dia burung yang tipenya itu koloni ya, apa ya, bergerombol gitu kan. Jadi namanya burung kan misalnya di suatu tempat di pinggir pantai gitu dia dalam kondisi banyak. Jadi dia berkoloni ya namanya ya. Jadi berkomunitas lah. Nah, tapi dia punya kaki panjang yang dia tuh suka kalau bergaya itu diangkat kakinya satu. Jadi kayak apa ya, percaya diri gitu kan. Jadi di situlah saya seperti kayak gini, kenapa saya menyukai ini dan menjadikan ini koleksi? Karena ternyata banyak filosofi juga bahwa kita itu adalah orang yang bermasyarakat, sosialis. Kita tidak bisa hidup sendiri. Dalam artian kita butuh teman hidup, kita butuh partner kerja, kita butuh apapun itu kita tidak bisa sendiri, begitu kan. Tapi kita harus punya percaya diri sendiri untuk membangun itu semua supaya balance gitu kan. Jadi gimana caranya? Kita harus memulai dari diri kita sendiri. Yaitu kita harus disiplin. Disiplin dalam hal apapun itu. Dalam hal jam kerja, terus jam keluarga, dan juga jam kita bersosialisasi. Itu harus kita bagi. Jadi saya tergolong orang-orang yang sangat suka bersosialisasi, sangat suka sekali. Makanya saya ikut pengurus ini Altius ya. Altius tuh aku jadi pengurus nih sama Bu Sita, terus sama Mbak Yeni, Bu Hesti ketuanya, dan itu juga saya juga anggota dari pengurus wilayah IKITS di Jatim. Ketuanya Pak Wahid, Bu Dita, sekjennya apa. Terus jadi pengurus alumni pusat, ketuanya Pak Sutopo. Nah, kayak gitu tuh akhirnya kan ibaratnya waktu 1 kali 24 jam ya, dengan 7 hari seminggu, itu kira-kira apa memungkinkan gitu kan. Tapi mau tidak mau, kita harus menjalani rutinitas tersebut. Jadi, work-life balance itu memang harus. Dan kuncinya balance di mana? Yaitu tadi, kita harus bawa itu senang. Jadi kalau kita kerja, misalnya waktu kerja kita jam 7.30 sampai jam 5 misal, ya udah, kita pastikan kita hanya bekerja untuk perusahaan yang kita sedang berada. Tidak boleh terinstruksi hal-hal lain. Kalau misalnya kita ada acara alumni atau ada acara keluarga atau apa, kita selesaikan setelah itu. Tapi itu harus. Jadi dalam artian begini, misal di keluarga kita ada yang ulang tahun, ada yang apa, ya jangan terus kita kerja terus gitu. Ya udah biarin aja. Mama kita ulang tahun kita lupa, adik kita ulang tahun enggak. Tetap kita catat semua hari-hari penting orang-orang yang kita cintai. Dan itu kita harus rayakan bersama atau apa. Kita harus punya waktu buat keluarga, jangan cuman buat kantor aja. Karena apa? Kantor itu ada batasnya juga. Apakah kalau kalian sakit yang jagain kalian orang kantor? Enggak kan, keluarga kalian gitu kan. Jadi tetap kita harus balance, kita harus sering komunikasi juga sama keluarga, sama
papa, mama, suami, anak, sepupu, terus saudara-saudara yang lain, kakek, nenek, dan keluarga kita harus balance juga ketika kita udah selesai nih dari kerjaan atau apa, kita ingin tanya kabar atau apa, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah sosialisasi kita di luar juga begitu. Kita juga harus ada porsi. Jadi saya pun untuk pengurus alumni harus ada porsi, begitu juga untuk kampus juga harus ada porsi. Misalnya mau disnatalis nih, kita harus bantu kampus untuk misalnya nyariin sponsorship kah atau apa. Kita harus lakukan itu karena apa? Dari situlah kita mendapatkan kepuasan batin, dan ketika kepuasan batin itu sudah terbentuk, itulah yang dinamakan balance. Jadi kita balance bahwa untuk diri kita, untuk perusahaan, untuk lingkungan kita, untuk sahabat kita, untuk orang tua kita, untuk semuanya itu harus diproporsi. Kalau misalnya nih, gara-gara Zoom itu rasanya udah kursinya ada lemnya kali. Jadi yang jam 07.30 kita biasanya jam kerja kalau apa WFO ya, Iksan ya. Kan paling kita jam 5, jam 6, jam 7 udah nonstop ya. Begitu Zoom ya. Sampai jam 12 malam pun Zoom itu masih nyala ya enggak, Iksan? Belum lagi Sabtu Minggu kadang-kadang kita ada sesuatu, apalagi saya di bidang niaga ya, ada penurunan penjualan atau apa, udah langsung ayo online sekarang Zoom apa gitu kan. Nah, itu kan berarti ada porsi yang terganggu, yang apa. Nah, itu yang memang secara pribadi kita harus mengendalikan. Karena apa? Kalau kita tidak mengendalikan, ini akan menjadi kita tuh jadi mood hilang. Dan mood hilang itu akan memperburuk kondisi buat semuanya. Ke keluarga kita juga kita buruk karena kita suka marah-marahin mereka, kadang mereka nggak salah gitu kan, kebawa gitu kan. Terus kadang juga mungkin kita bisa membawa kita juga ke teman-teman kerja kita gitu, padahal mereka semua tuh nggak ada masalah, yang ada masalah kita sendiri gitu kan, karena kita tidak bisa menyeimbangkan waktu gitu kan. Jadi ya itu tadi, kembali lagi bahwa kalau untuk yang work life balance adalah bagaimana cara kita untuk memaintain dan mengendalikan waktu kita. Jadi apa ya namanya, time management kali ya. Jadi supaya semua bisa terakomodir dan semua bisa senang, meskipun kuncinya ya tidak ada kita menyenangkan banyak orang dengan sempurna, tapi paling tidak kita berusaha memberikan kesempurnaan itu memakai hati. Karena dengan memakai hati kita bikin time manajemen kehidupan kita dengan baik, maka saya rasa semua akan berjalan dengan luar biasa dan banyak hal yang akan lebih bermanfaat seperti itu. Begitu Mas Alfian dan Mbak Giga, kalau menurut saya ya. Oke, bagus banget buat ininya Flamingo tadi dan juga time management dan juga dari hati. Terus gimana nih buat Mas Iksan? Ya, itu tadi kata kunci yang paling utama sebenarnya ya, disiplin itu teman-teman harus ingat banget. Jadi disiplin ini mudah untuk diomongkan tapi susah untuk dilakukan. Jadi kalau saya boleh kasih satu kata aja, kalau misalnya satu kata aja ya disiplin itu sebenarnya. Teman-teman silahkan menerapkannya sendiri, itu baik di kehidupan sehari-hari maupun di bagaimana nanti berkarir. Tapi disiplin inilah yang saya dapat banget waktu kuliah dulu. Saya sebelum masuk kuliah sangat-sangat tidak disiplin orangnya. Parah banget saya SMA, SMP. Saya bukan mahasiswa berprestasi dan ya itu saya menyesali hal itulah pokoknya ya waktu dulu sekolah. Tapi di kuliah karena kita akhirnya ikut berorganisasi gitu ya, baik di BMITS maupun di himpunan, kemudian pelatihan, LKMM, dan lain sebagainya, itu semua diikuti. Itu kan kalian belajar time management di situ, bagaimana bisa tetap aktif di organisasi, tetap bisa menyelesaikan pekerjaan kuliah, tetap bisa berprestasi mendapatkan nilai yang baik,
dan tetap bisa punya kehidupan sosial sama teman-teman. Dan tetap bisa punya kehidupan asmara gitu. Jangan sampai kalian nggak punya kehidupan asmara. Jadi pesan dari Mbak Widya, punya pacar yang baik itu jangan dilupakan itu ya. Jadi itu membalance itu semua sebenarnya kalian bisa lakukan di kuliah. Dan di kuliah itu benar-benar kalau kalian tidak bisa balancing itu semua pada saat kuliah, it will even be worse nanti pada saat kerja, karena konsekuensinya akan lebih berat lagi pada saat kalian nggak bisa balancing waktu pada saat kerja. Either kalian jadinya kerjanya ogah-ogahan gitu ya, jadi kebanyakan life-nya daripada working-nya, atau jadinya kalian jadi gila kerja. Ini bahaya juga, jangan dianggap gila kerja itu bagus. Oke? Ada juga saya punya teman yang ya, wah, pagi, siang, malam kerja aja, udah pokoknya Sabtu Minggu kerja, balas email jam 2 pagi, saya bangun jam 5, ini apa email ini? Lu kerja jam 2 gitu kan, maksudnya ya, it has to be balanced. Dan delicate balance saya bilang, ya delicate balance, perfect balance itu tidak ada. Itu akan terus berevolusi dengan tingkat prioritas kalian yang terus berubah, punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, atau pekerjaannya juga berbeda, kesibukannya berbeda, jabatannya berbeda, itu akan terus berevolusi. Tapi kita harus terus berusaha punya delicate balance tadi yang disampaikan Mbak Widya, jangan cuma kerja sama keluarga, sama kehidupan sosial, tetap juga kita networking, itu semua it has to be done. Apalagi kalau kerja sambil kuliah juga kan, jadi menambah lagi tuh yang harus kita balancing. Nah, tadi kata kuncinya udah disebutin banyak sama Mbak Widya, tadi disiplin dan kita nggak bisa menyenangkan semua orang, keep that in mind. We cannot please everybody ya, jadi jangan berusaha menyenangkan semua orang. It is not possible. Jadi prioritas dan sesekali memang harus ada yang mengalah, sesekali kita bahkan harus berkorban diri kita sendiri yang mengalah, jadi itu semua it has to be balanced. Kalau yang tadi mungkin saya tambahkan sedikit dari tips-tipsnya Mbak Widya, kalau saya kita mengukur balance tuh ya, karena ini kita bukan lagi mengoptimasi sebuah sistem gitu ya, yang semuanya kuantitatif, ini kan hidup gitu ya, jadi jangan lupa ada kualitatifnya. Jadi mengoptimasikan atau membalancingkan hidup itu ada namanya kualitas, quality time. Jadi kadang-kadang kita gini, wah ya saya Sabtu Minggu buat keluarga gitu. Kenyataannya main HP, main laptop juga, atau main apa juga, ini ada acara, terus ada acara kerjaan, tapi malah ya sama juga lagi ngerjain yang lain juga gitu. Jadi tadi kalau Mbak Widya bilang kita harus bisa komit atau fokus terhadap apa yang kita kerjakan di waktu itu, saya tambahkan satu lagi, quality-nya. Jadi mungkin juga kita ada kan, pasti ada di teman-teman tongkrongan kalian itu yang kalau datang telat, pulangnya kemalaman. Terus kita pulang duluan dibilang nggak asik. Itu kan ngeselin ya. Jadi kita ini maunya punya quality time. Nah, dalam quality time itu berarti itu tadi, two-way. It has to be two-way. Antara kita dengan keluarga kita dengan sosial kita dengan pekerjaan kita. Dan yang penting tadi, pada saat kita sedang di satu waktu ya, make it special, make moments. Jadi jangan cuma ada di sana kemudian autopilot gitu ya, tapi make moments. Either itu kalian di pekerjaan, give it everything you got, kalian di kuliah atau kalian di sosial. Jadi jangan hanya 2 jam kuliah, 2 jam kerja, 2 jam sosial. It's not about quantity at all. Jadi kadang-kadang 1 jam yang kita berikan itu bisa jauh lebih berarti dibandingkan 8 jam yang diberikan yang lain, kalau kita memang bisa ada something special di situ. Jadi itu mungkin tambahan dari saya. Oke, tambahan dari Mas Ihsan terkait disiplin dan juga
kualitas dari setiap waktu, proporsi waktu yang dibutuhkan. Nah, mungkin itu Ginders tips yang cukup banyak terkait work-life balance yang nggak hanya bisa diterapkan di dunia kerja, tapi juga bisa diterapkan di dunia kuliah kita. Nah, kayaknya ini jadi pertanyaan terakhir untuk sesi Q&A kita. Dan selanjutnya, gimana Giga? Oke, selanjutnya terakhir banget nih sebelum podcast ini ditutup. Ada nggak sih tips dari Mbak Mas untuk teman-teman mahasiswa yang hendak turun ke dunia kerja terkait kompetensi yang memadai dan situasi terkini yang perlu diketahui oleh mahasiswa? Mungkin bisa dari Mas Iksan nih. Ya, boleh. Saya duluan, biar kalau salah bisa dikoreksi Mbak Widya. Jadi tadi kata kuncinya coba, biar saya nggak salah ya. Jadi kata kuncinya ini tips terkait kompetensi yang memadai dan situasi terkini di dunia kerja ya. Oke, saya coba sampaikan. Jadi saya punya privilege ya, saya bilang, atau saya punya kesempatan yang luar biasa ada di posisi sekarang dan punya kesempatan banyak menginterview teman-teman semua nih. Jadi saya sudah berkali-kali menginterview fresh graduate untuk masuk ke perusahaan begitu, dan saya ingin sampaikan dari lubuk hati terdalam tanpa mencoba menjatuhkan teman-teman semua, tapi saya merasa kualitas fresh graduate ini tidak seperti yang perusahaan harapkan. Nah, kata kuncinya ini ya, jadi bukan kalian tidak bagus, tapi tidak sesuai yang perusahaan harapkan. Kembali lagi ke ekspektasi tadi. Karena kita expect fresh graduate itu siap, dalam artian siap ini diberikan pekerjaan atau diberikan sesuatu untuk dipelajari begitu, atau at least mengerti apa yang dia sampaikan. Nah, ini saya sekalian tips juga nih ya. Saya nggak tahu juga. Jadi saya beberapa kali dapat CV dan interview gitu ya. Oke, wah, mentereng nih CV-nya. Jadi saya nggak bilang yang CV-nya nggak mentereng ya. Saya bilang yang CV-nya mentereng dulu. Dalam artian, oh dia kaprodi himpunan, dia volunteer society apa, terlibat kegiatan-kegiatan apa, pelatihannya luar biasa, IPK-nya juga nggak jelek, di atas 3, it should be perfect, right? Nah, makanya CV-CV kayak gitu kita panggil untuk interview. Tapi, apa ya, kalau saya kembalikan lagi ke tips yang tadi, jangan autopilot, teman-teman. Dalam artian gini, oke, Anda ikut LKMMTD atau LKMTL, LKMTL atau apapun itu sekarang ada tingkatannya, atau kalian pernah jadi kaprodi, kalian pernah jadi himpunan, so what? Apa? Ceritakan apa experience, moment. That's what matters. Bukan title, bukan tingkatan kalian, oh saya LKMMTL, oh, saya apa. Bukan itu. Tell the story that matters. Dalam artian apa kontribusi kalian yang akhirnya giving so much impact atau changing something. Nah, itu adalah hal-hal yang kita cari dalam lulusan kampus. Kita nggak expect kalian bisa optimasi sistem manufaktur, meningkatkan produktivitas 90%. Wah, itu luar biasa, tapi it is not possible. Kita mencari fresh graduate, bukan pro hire, kan? Nah, tapi kalau saya boleh kasih tips ini ya, dalam nanti kalian wawancara atau tulis CV, kalau kalian lihat film-film atau pernah coba apply kuliah di luar negeri, itu kan kita yang dilihat esai ya, narasi. Itu kuncinya. Jadi bagaimana kalian bisa menuliskan 4 tahun perkuliahan kalian dalam esai yang singkat padat jelas, 500 or 1000 words gitu ya. Kalau kalian bisa menuliskan itu dengan baik dalam narasi,
meskipun kalian public speaking-nya bagus, jelek, mungkin pada saat wawancara tetap kalian akan bisa bilang. Jadi mungkin tips saya, coba look back gitu, 2 tahun, 3 tahun kalian kuliah, ngapain sih gitu kalian pada saat kuliah, dan coba introspeksi kalau memang masih ada yang belum gitu, momen-momen itu gitu, kayak kontribusi ke kampus atau kemana, itu banyak lah yang bisa kalian gali di situ. Nah, tapi akan lebih baik lagi kalau misalkan, tapi ini langka ya, ini saya bilang langka, tapi akan lebih baik lagi kalau kalian punya waktu atau kesempatan buat magang. Dan di magang itu nggak sekedar magang yang bikin kopi sama fotokopi gitu ya, tapi bener-bener ada gitu ilmu yang kalian dapatkan. Tapi kenapa saya bilang langka? Karena ini two way juga. Kalian juga harus ada di perusahaan yang kulturnya bagus, sehingga akhirnya kalian mendapatkan ilmu itu dan pelajaran yang bisa kalian implementasikan nanti. Jadi itu juga akhirnya bisa kita sebagai interviewer itu yang mencari fresh graduate itu kita bisa menerima. Jadi either kalian memang punya skill tadi yang kalian bisa langsung bilang, saya mengoptimasikan sistem manufaktur di pabrik A menjadi 50% produktivitas. Wah, itu kan something to be said gitu. Tapi it's not for everyone. Jadi, tapi saya yakin everyone has a moment in their past 4 years that for people atau mahasiswa yang bisa ceritakan momen itu dengan baik, yang berkontribusi dan giving impact, nah itulah talenta-talenta muda yang mungkin sekarang lebih banyak dicari di perusahaan. Instead of kalian punya CV, saya sering lihat CV itu, wah, lininya banyak banget, ketua event ini, si publikasi, si dokumentasi, ketua himpunan, prodi BEM, LKM, pemandu ini, wah, tapi pada saat interview, it's not what I expect gitu dari seseorang yang sekaliber itu. Itu mungkin dari saya. Oke, udah dapat tips nih dari Mas Iksan. Selanjutnya ada nggak sih tips dari Mbak Widya? Nah, ini membuat dan membuka insight pastinya kepada mahasiswa ya, karena si Mas Iksan ini kan dibilang sudah berkompetensi sangat di bidang SDM. Jadi ini merupakan gambaran buat adik-adik supaya jangan sampai terjadi ketika melamar pekerjaan tidak bisa menceritakan padahal dia punya banyak istilahnya mutiara terpendam ya, Ihsan ya. Jadi sebagai kita kalau melamar pekerjaan atau apa itu harus bisa menunjukkan bahwa kita itu adalah berlian, bahwa kita itu adalah mutiara terpendam. Jadi meskipun kita jatuh di selokan paling kotor atau paling dalam sekalipun, pada saat kita diangkat kita tetap bersinar seperti itu. Jadi mungkin kalau menurut saya sedikit menambah ya, bahwa kita di dunia kerja itu paling tidak ada 3 komponen ya. Kita ada IQ yang tadi Iksan sudah jelaskan, bahwa ada kompetensi bahwa dia punya kemampuan begini gitu kan. Ada IQ ya, intellectual question ya. Terus ada EQ, emotional question. Terus ada juga yang terakhir adalah SQ, spiritual question. Jadi 3 hal itulah yang selama ini kita jalani ya di mana? Di dunia kerja, bahwa perusahaan itu maunya terima beres, maunya terima orang-orang yang sempurna. Jadi orang-orang yang punya 3 komponen itu, tapi mintanya itu yang sempurna. Yang IQ-nya tinggi, dia bisa menjadi problem solving, dia punya EQ yang juga bisa jadi EQ itu kayak self awareness ya, kesadaran diri bahwa dia bisa mengendalikan emosional secara pribadi. Itu
self regulation kalau bicaranya orang-orang yang di bidang SDM ya Iksan ya, mengatur emosi kayak gitu kan. Terus udah gitu menjadi orang yang punya motivasi, jadi punya empati, terus kemampuan sosialisasi, itu yang tadi di EQ. Jadi orang-orang yang bisa punya 5 hal tersebut itu udah sangat sempurna, bahwa ketika orang itu bisa mengatur emosinya, bisa mengatur empatinya. Empati ini ke banyak pihak ya, bukan hanya ke keluarga tapi ke sekitar kayak gitu kan. Terus juga kemampuan sosialisasi, karena apa? EQ di sinilah kita ditempa ya, bahwa sebenarnya di dunia kerja itu nggak segampang kita hanya bekerja, kita duduk, kita kerjakan tugas dari atasan, selesai kita kumpulkan, besok itu akan menjadi rutinitas dan tidak akan ada hasilnya apa-apa buat kita gitu kan. Oleh karena itulah kita selalu yang Iksan katakan tadi, kita harus selalu mendevelop, bahwa tadi udah disampaikan semua sama Iksan. Kalau misalnya ngelamar kerjaan, jangan hanya ditulis, tapi juga bisa menyampaikan dan bisa menceritakan bahwa apa yang pernah kalian lakukan itu sangat berkontribusi sekali. Karena apa ya, itu tadi, perusahaan-perusahaan besar hanya memilih orang-orang yang sempurna, padahal kita belum tentu kita punya IQ, EQ, dan SQ yang seimbang dan sempurna. Tapi paling tidak kita harus menjadi orang yang bisa memaintain, dan bukan kita berpura-pura ya, tapi paling tidak kita harus bisa menempatkan bahwa ini loh, Anda pilih saya, Anda tidak akan menyesal. Anda mengeluarkan budget untuk menerima saya bekerja di sini, Anda tidak akan menyesal. Perusahaan Anda akan growth bersama kami. Bersama kita ya, maksudnya kita yang sebagai apply pekerjaan di situ. Dan terakhir adalah yaitu tadi, SQ. SQ itu hanya ada 3 aspek, itu tanggung jawab, kemanusiaan, dan kebahagiaan. Gila nggak? Jadi kebahagiaan itu termasuk dalam tatanan di mana yaitu tadi, ketika kita punya IQ tinggi, EQ juga seimbang, SQ-nya kita punya kesempurnaan hidup itu, tapi ternyata kita tidak bahagia, itu sangat disesalkan. Kita punya pekerjaan bagus, kita bisa secara materi, kita bisa memberi, dalam artian misalnya memberi banyak hal lah, baik itu dari sisi agama, misalnya kita sedekah atau apa, kita sudah penuhi semua, tapi ternyata ujung terakhirnya kita belum menemukan arti bahagia. Itu ya sudah, mungkin aku rasa ya seperti pada saat ini pandemi ya, kenapa orang-orang yang survive yang sampai saat ini tidak kena kegenitan si pandemi ini, nggak sempat kena ya istilahnya benar-benar ini, itu karena mungkin mereka adalah orang-orang yang sudah menemukan bahagia. Karena bahagia itu adalah kunci imun. Jadi bahwa kita pada saat ini itu, kita di tengah-tengah pandemi ini adalah temukanlah bahagia, karena bahagia itu adalah imun terbaik kita. Jadi apapun itu, ayo kita bahagiakan diri kita bahagiakan lingkungan kita bahagiakan perusahaan kita bahagiakan keluarga kita. Tapi yang penting terakhir, bahagia. Itu menurutku adalah kunci bahwa kita akan melalui pandemi ini dengan baik. Ayo kita happy. Happy dalam segala hal ya Iksan ya. Karena happy itulah bisa membuat kita sukses. Dengan happy itu kita bisa memaintain dan kita bisa disiplin, karena tidak ada beban di situ. Kita disiplin, kita happy, kita dapat kerjaan bagus, kita happy. Katakan sekarang dalam kondisi perusahaan sedang menurun, kita happy. Ya, happy itulah adalah vitamin yang terbaik kalau menurut saya saat ini ya. Jadi buat teman-teman dan adik-adik semua yang saya banggakan dan luar biasa, teknik industri ini
luar biasa loh. Akreditasinya bertahan, ya nggak? Belum lagi apa itu namanya? Apa Iksan namanya kalau kita milih jurusan itu yang bagus, passing grade ya? Passing grade. Ya, passing grade bertahan kan. Jadi luar biasa kan, kita yang menjadi mahasiswanya bangga, kita pun sebagai alumni juga bangga. Karena ya itu tadi, di TI itu IQ, EQ, SQ-nya itu sebenarnya sudah ada semua ya. Dalam semua mata kuliahnya pun sebenarnya tanpa kita sadari, kita sudah dapatkan itu semua. Tinggal nanti di dunia kerja inilah, kenyataan itu tidak bisa kita idealis. Kita harus menjadi orang yang fleksibel, yang harus bisa membaca situasi. Karena dunia kerja ini bukan matematik logis yang 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi di dunia kerja inilah kalian akan belajar bahwa 1 tambah 1 bisa jadi 5, bisa jadi 10, atau bisa jadi tak terhingga. Karena di dunia kerja nanti kalian akan pelajari banyak hal, akan menemukan banyak hal. Bahwa persoalan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan matematika dan rumus-rumus tertentu, tapi juga memakai hati. Dan di sisi lain, tetap kalian juga harus jaga adalah networking. Kalian tetap harus berhubungan baik dengan kampus, harus kembali ke kampus, bangun kampusnya jauh lebih baik, karena ketika branding kampus bertahan, kita di ranking terbaik, disitulah kalian membuktikan bahwa kalian adalah alumni-alumni terbaik. Kayak gitu. Karena orang sukses itu selalu merasa bahwa dirinya sukses karena dirinya sendiri. Saya berusaha diri saya sendiri. Saya tidak pernah dibantu kampus, itu omong kosong. Sebenarnya, kampus itu membantu, tapi tidak bersentuhan langsung. Ketika ITS berada dalam posisi ranking yang bagus nih, baik internasional maupun kita sendiri ya, di Indonesia kita rankingnya bagus, orang itu secara tidak langsung sudah ke mindset bahwa, oh, saya tidak salah nih berpartner dengan Anda karena Anda lulusan ITS. Saya tidak salah nih memilih Anda karena Anda dari teknik industri ITS. Passing grade bertahan, akreditasi A terus, by ABET dan lain-lain ya, kayak gitu kan, baik internasional maupun dalam negeri. Dan itu sebenarnya kampus itu sangat mendukung karir kita sampai kapanpun. Karena nama baik kampus itulah yang membuat kita terus berkarya yang lebih baik. Jadi tidak memungkiri bahwa nanti suatu saat mungkin saya sama Iksan jadi dirut ya. Iksan jadi dirut Pertamina, amin. Saya jadi dirut PLN gitu ya, amin. Nah, di situ campur tangan ITS, campur tangan alma mater kita itu ada. Jadi ayo kita sama-sama nanti kita anak adik-adik yang mahasiswa nanti yang pada akhirnya bekerja, jangan lupakan kampus. Ayo kita bangun kampus, kita sinergi sama kampus, karena kampus itulah yang akan membawa kita pada titik kesuksesan kita nanti akhirnya. Karena kita sendiri yang menjaga nama kampus. Kalau kampus itu terus menjadi kampus yang terbaik, itu sangat mungkin, tapi memang tidak secara langsung. Jadi nggak mungkin kampus tuh langsung merasa bahwa kampus menolong langsung bersentuhan dengan orang itu, enggak. Tapi nama lah itu, nama yang kita bawa, alma mater kita lah yang kita bawa, itulah yang membawa kita menuju step berikutnya yang pastinya orang menghargai kita. Oh, kamu dari mana? Saya Pak, saya. Jadi hal-hal seperti itu kita jangan pernah kita lupakan kampus, dan kita ayo bersama kampus kita bangun bersama seperti yang kayak kalian lakukan pada saat ini ya. Luar biasa ini program kerja kalian ya. Saya sangat mengapresiasi sekali, dan juga akhirnya mengundang Iksan, mengundang saya buat kita diskusi, bukan kita menggurui. Karena apa? Di dunia kerja itu selalu ada hal yang baru, tidak ada gurunya. Guru dunia kerja itu pengalaman. Kita terbentur istilahnya kalau
di dunia kerja itu kita terbentur banyak hal. Kita akan bertemu dengan luar biasa hal-hal baru, baik itu dalam posisi di pekerjaan atau posisi hubungan baik saja dengan atasan. Atasan kita tuh macam-macam. Ada yang dari suku Sumatera, Kalimantan, Batak, ada apa. Dan di situ tuh kalian akan lebih belajar, bukan hanya kayak di kampus. Kalian berbeda tidak bisa semudah itu ya Iksan ya. Jadi begitu ada masalah, kita berbeda pendapat, lalu kita mutung dan mundur. Yang jadi korban adalah perusahaan. Terlalu banyak kita di sini. Jadi ayo, mumpung kalian masih muda, banyaklah berteman dengan kakak-kakak alumni kalian, kalian kenalan. Bisa nanti kalau mau database kita punya komplit. Kalian pengen misalnya yang belum magang, mau cari magang, jangan cari magang tempat yang sekitar kalian dekat kampus, jangan. Yang agak jauh, yang punya beda bidang kerja. Karena apa? Disitulah kalian belajar. Jadi kalau kalian belajar, kayak tadi Iksan sudah katakan, istilahnya jangan di tempat itu aja, tapi harus keluar. Harus apa ya? Harus keluar, di luar ini jahat. Jadi dunia kerja ini jahat. Jadi disitulah kita dilatih bahwa tidak hanya dikerjakan di Excel dan di Word surat menyurat, tidak. Indahnya dunia kerja adalah di saat kita bertemu dengan problematik yang misalnya melibatkan hal-hal lain yang di luar daripada itulah yang kita harus banyak belajar. Jadi kalian mumpung masih mahasiswa, kami para alumni dengan suka hati sekali kalau kalian sering-sering misalnya kita webinar atau apa, dengerin mereka para alumni itu luar biasa. Jadi itulah alasan kenapa saya bertahan jadi pengurus. Di pengurus itu semua isinya senior. Senior itu pastinya sudah makan asam garam, itu sudah sampai, ya namanya senior ya, sudah yang angkatan 80-an ketua alumni Jatim itu, sekarang kepala dinas pendidikan itu beliau sudah doktoral juga, apa itu juga ilmunya banyak. Terus Pak Sutopo ketua alumni kita juga luar biasa sekali, beliau direktur utama Jaya Konstruksi. Wah, itu ilmunya juga banyak, ilmu semuanya, ilmu networkingnya apa. Terus ada juga sekjen kita itu Cak Towi ya, Tan Towi itu juga, itu networkingnya juga luar biasa apa. Dari situ, ayo, mumpung kalian berjalan masih jauh, mumpung alumni kita itu dengan suka hati, kalau nggak kita sinergi, kita nggak bersatu, tidak ada artinya apa-apa. Nanti itu tadi, dunia kerja itu tidak semudah hanya kalian apply, besok masuk, terus kerja, besok nanti misalnya untuk grade apa ya, kalau di PLN itu ini kan, kita tuh grade ada spek, basic, apa sistem ya. Di Pertamina juga ya? Sama ya? Nah, itu jangan sampai kita sama juga ya, ada grade-grade-nya. Nah, disitulah percepatan itulah kita butuh tangan-tangan alumni, tangan-tangan kampus. Jadi sebisa mungkin mumpung kalian masih muda, ayo kita banyak teman, banyak rezeki, karena itu tadi saya sekarang merasakan, saya di PLN pusat ya di Jakarta baru kali ini, aku baru pindah Iksan, baru Januari. Jadi benar-benar saya baru banget dan saya merasa apa saya bisa. Oh, pasti saya bisa. Karena apa? Saya punya alumni saya yang kuat, ITS kuat dari Sabang sampai Merauke. Kita punya teman-teman ITS yang di PLN ribuan, dan saya yakin alumni ITS yang ada di Jakarta pun sekalipun misalnya di Pertamina, di lembaga tinggi negara, di kementerian, nggak akan mereka menolak kehadiran kita, berani taruhan. Jadi misalnya nih aku pegang kementerian ya, mau kenal kementerian perindustrian, di situ ada kakak kelas kita Pak Taufik Bawazir, beliau adalah Dirjen Ilmate. Itu saya ada KPI ini harus engage sama kementerian tersebut. Saya bisa lewat beliau, Pak,
izin boleh minta waktunya, mau ketemu, nanti saya tolong kenalin dong sama teman-temannya. Oh boleh, ayo. Kapan? Ini, saya di lantai ini. Kayak gitu. Bayangin coba kalau kalian masih muda, kalian menata komunikasi kalian dengan para alumni. Jangan kalian menata hubungan pada saat kalian butuh. Jangan. Itu sangat tidak bagus. Justru kalian yang perjalanan masih jauh, ayo. Kalian petakan alumni-alumni itu kira-kira, tapi jangan pernah kita bersahabat atau mendekati alumni hanya karena beliau menjabat atau karena beliau ada kepentingan sama perusahaan kita atau apa. Enggak, jangan. Jangan pernah kita lakukan itu. Yang kita lakukan adalah kita menjaga alumni-alumni tersebut menjadi sebuah persahabatan. Karena persahabatan itu apa ya bahasanya tuh seperti rantai gitu kan. Jadi kalau rantai itu kuat, maka biarpun kita ada dari luar, ada musuh atau mau digunting yang istilahnya apa ya, menggunting dalam selimut ya bahasanya. Tapi kalau kita rantai alma mater kita kuat, itu akan luar biasa gitu kan. Jadi mumpung kalian masih muda, ayo bersama kita yakinkan bahwa alma mater kita terbaik. Peduli amat ada alma mater lain yang lebih baik, itu urusan mereka. Yang penting kita jaga alma mater kita menjadi lebih baik. Karena sebenarnya kita merasa bahwa istilahnya sama seperti inilah. PLN dan Pertamina, orang PLN merasa branding Pertamina bagus. Dia ada di mana-mana. Sampai kemarin ya, ada launching apa itu? SPKLU ya, Iksan ya? Listrik ya? Itu padahal itu punya kita gitu kan. Listrik itu punya PLN gitu. Jangan melihatnya dari sisi itu. Kita melihat bahwa, oh, Pertamina sudah membuat diferensiasi seperti itu. Kita juga dong, kita punya masing-masing. Tapi ya itu tadi harus apa ya? Pergunakan itu dalam sisi positif. Ayo, kalau memang Pertamina BUMN besar, kami pun juga BUMN besar. Ayo kita bisa seiring sejalan untuk menjadikan BUMN-nya yang besar, bukan masing-masing juga. Jadi ayo sama-sama gitu kan. Kalian masih muda terus kalian kenal alumni besar, itu dekati mereka, gak akan nyesel. Nanti seiring dengan waktu kalian akan tabungan-tabungan kecil tersebut, pertemanan tersebut itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Jadi mungkin nanti kalau udah PPKM selesai kita ngopi bareng ya Iksan ya sama mas yang lain. Iya, boleh banget Mbak Widya. Iya, nanti saya karena samperin. Itu tadi, kalau nggak kayak gini, ada acara-acara tertentu atau apa, dan perlu diingat mungkin ya Iksan kalau misalnya kita nggak aktif dulu kan kayaknya malas banget ya ikut-ikut pengurus atau apa, merasa bahwa itu buang-buang waktu, dan merasa bahwa itu nggak ada hubungan sama kita, tapi ternyata tidak juga. Semua akan indah pada waktunya, kalau kata orang tua begitu. Jadi sabar, semua akan indah pada waktunya, itu pasti. Dan itu yakin bahwa ayo mumpung kalian masih muda dan program kerja kalian saya sangat mengapresiasi dari sini, kalian menjalin hubungan baik dengan para alumni, dan di alumni itulah kita bisa saling bersinergi, bahwa kita harus mempertahankan branding kampus menjadi kampus yang tetap yang terbaik, tetap yang luar biasa. Di luar negeri, alumni-alumni luar negeri diundang, nanti selanjutnya bisa nanti database-nya minta ke saya atau ke teman-teman, itu wah luar biasa juga mereka. Bagaimana mereka bertahan hidup di sana dan menjadi sukses di bidangnya masing-masing dan tidak melupakan ilmu-ilmu dasar daripada teknik industri. Pokoknya teknik industri ini komplit deh ya. Nggak nyesel kan kalian masuk di teknik industri kan? Manajemennya ada,
tekniknya ada, semua ada, komplit. Kita mau kerja di perbankan oke, kita mau kerja di manufaktur oke, kita mau kerja di migas oke juga, kita mau kerja di kelistrikan oke juga. Pokoknya di mana aja teknik industri ini ilmunya komplit. Jadi saya pun jadi alumni teknik industri sangat bangga sekali, luar biasa. Pokoknya jempolnya itu kalau bisa jempol banyak. Saya banyak jempol gitu ya. Kayak gitu. Ih, bawel banget ya aku ya. Ada mungkin Iksan ada ditambahin biar teman-teman semakin semangat dan jangan pernah kita ngelihat rumput tetangga jauh lebih hijau. Kadang-kadang itu kita merasa bahwa kenapa ya karirku cuma segini-segini aja. Padahal saya ini berkualitas gitu kan. Kenapa ya dia yang alma mater ini? Oh mungkin karena sekarang lagi waktunya alma mater ini berjaya begitu kan ya. Tapi sebenarnya itu masalah kita sendiri. Tapi kalau kita merasa bahwa alma mater kita terbaik, udah rumput tetangga biar aja hijau. Rumput kita dibikin lebih hijau lagi daripada rumput tetangga gitu kan. Jadi kita itu kerjaan kita akan habis waktu kita selalu melihat orang sebelah, alma mater sebelah, alma mater seberang gitu kan. Wah, itu enak banget ya. Dia cepet banget karirnya. Padahal aku di sini sudah banyak gini-gini. Nah, jadi ketika saya berada di Jakarta ini, terlalu banyak alma mater di sekitar saya jadi berpikir bahwa oh oke, baiklah. Ayo kita berjuang bersama, tidak ada hal yang terlambat. Jadi waktu di Surabaya nih Iksan nih, yang ada itu kan aku merasa alma materku terbaik. Karena memang di Surabaya ya kita berada ya, paling kita ketemu cuma alma mater kota sebelah gitu kan. Begitu aku di Jakarta, aku bertemu dengan banyak alma mater nih yang hebat-hebat, yang luar biasa. Dan di situ akhirnya merasa bahwa ngapain ya aku ngelihat tetangga sebelah terus bikin capek gitu kan, yang akhirnya menurunkan tingkat kebahagiaanku hanya karena saya mikirin alma mater sebelah, seberang, dan lain-lain gitu kan. Dan ternyata ketika kita bisa berteman baik dengan para alma mater itu, dan akhirnya aku ikut perhimpuni ya, Perhimpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri, itu kalau di Jatim kita cukup lumayan solid. Jadi kita sama UNER, sama Brawijaya, sama UNESA, sama apa, ada WA grupnya, karena aku dari Jatim ya, jadi berangkat dari Jatim itu, baik banget. Jadi di situ ketika aku ke Jakarta, misalnya mau ketemu Pak Dirjen, Pak Sekjen dari kementerian manapun, beliau-beliau para alumni dari perguruan tinggi lain itu membantu dan suka hati. Jadi itulah yang aku ingin sekali dari adik-adik mahasiswa untuk ayo jangan pernah berhenti berteman. Karena teman itulah yang akan menyelesaikan pekerjaan kita, bukan kita menyelesaikan sendiri. Jadi kayak gitu, Alfian, Giga. Jadi kalau butuh apa-apa, kita siaplah buat kalian. Terima kasih ya atas kebawelanku siang ini. Ya. Gak apa-apa. Mungkin ada tambahan dari Mas Iksan. Oh iya, ini terima kasih banget nih ke panitia mempertemukan saya sama Mbak Widya. Jadi nggak sekedar panitia sama mahasiswa, saya juga belajar banyak ya. Jadi networking itu penting tadi yang Mbak Widya bilang. Kemudian kalau tadi pertanyaan ke kami adalah apa dunia kerja dan tips, kemudian kompetensi yang diperlukan. Tadi saya sudah sampaikan masukan, Mbak Widya sudah sampaikan masukan, tapi intinya dunia kerja itu selain jahat gitu ya, dunia kerja itu ever changing. Jadi apa yang kami sampaikan sekarang mungkin saja obsolete atau tidak relevan gitu ya, itu hal yang biasa begitu. Nah, jadi ya jangan lelah untuk terus belajar. Dan tadi Mbak Widya tadi sempat bilang masalah alma mater kita yang terbaik, yaitu saya juga merasakan ya bantuan alma mater itu
walaupun ini beda nih, beda dunia saya sama Mbak Widya. Saya starting dari engineer begitu, jadi tidak terlalu banyak networking seperti Mbak Widya, dan memang, tapi saya juga merasa sekarang bahwa networking itu sangat penting. Dan saya ambil contoh, kalau dulu waktu di kampus tuh ya, kayaknya, aduh, rasanya sama anak mesin tuh musuhan banget lah pokoknya. Kalau zaman saya dulu gitu ya, sama anak mesin sampai demit itu pokoknya gitulah ya. Nah tapi pada saat di dunia kerja itu udah nggak kehitung jari kayaknya bagaimana saya terbantu sama rekan-rekan saya yang dulu saya anggap musuh gitu ya. Karena kita satu ITS, udah nggak ada lagi itu jurusan itu, arogansi pada saat wisuda itu udah lupa kita itu. Itu cuman kita ketawain aja kenangan masa lalu. Tapi kalau di dunia kerja kita udah blending, dan ya sangat-sangat berasa sekali kalau yang tadi Mbak Widya bilang, kalau alumni itu nggak akan menolak kita, ya saya pikir itu benar terjadi, dan kita di ITS sangat-sangat bangga lah dengan alma mater, alumni, dan teman-teman semua begitu. Jadi teman-teman mahasiswa tadi yang disampaikan Mbak Widya benar-benar perlu dilakukan ya, untuk terus networking ke alumni, kemudian ke teman-teman semua, karena ya itu yang akan membantu kalian nantinya. Ya walaupun kalau boleh saya bilang, waktu dulu kita musuhan sama jurusan, kemudian mungkin ada gitu kompetisi sama kampus lain, tapi nanti tiba-tiba kalian keluarnya ke luar negeri gitu, udah lupa lagi, udah yang penting kita sama-sama Indonesia gitu kan. Jadi akan terus itu yang dulu kita anggap sebagai musuh, kompetisi atau lawan gitu ya, nggak selamanya itu terjadi, karena at some point kita butuh semangat kolaborasi, dan itu yang bisa membawa kalian jauh. Jadi kalau kalian mau cepat, lari sendiri, tapi kalau kalian mau nyampe ke tempat yang jauh, kalian harus lari bersama-sama. Itu mungkin yang berasa banget saya coba atau rasakan di dunia kerja ini gitu ya. Kalian nggak akan bisa di satu poin yang kalian impikan kalau ya kalian maunya kerja sendiri. It's not possible at all. Jadi teman networking tadi yang disampaikan Mbak Widya sangat-sangat penting. Mungkin dari saya. Oke, terima kasih Mas Iksan dan juga Mbak Widya buat banyak banget cerita dan insight dari Mbak Mas. Nah, sangat disayangkan sekali kita sudah ada di penghujung podcast buat episode 4 kali ini. Semoga kita semua Cinders bisa mengambil hikmah dan nilai yang udah disampaikan oleh Mbak Mas semua. Dan sekaligus ini menjadi episode terakhir nih Mbak Mas buat rangkaian podcast Cinde yang menjadi program kerja dari Profkil Kepengurusan Raswara tahun ini. Terima kasih banget kepada seluruh Cinders yang udah setia mengikuti episode dari awal hingga akhir dari podcast Cinde. Buat kalian yang mau nambah wawasan keren-keren, boleh cek YouTube HMTI TV ITS dan tonton semua podcast Cinde di YouTube HMTI ITS. Nah, seperti biasa, mari kita tutup dengan tagline Cinde. Cinde, Cinde untuk kamu, Cinde untuk kita. Cinde, Great Innovative Decade.